Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Hukum Pajak. Berikut ringkasan saya mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP. Pemerintah melakukan langkah dalam hal peraturan fiskal dengan menyusun Undang-Undang HPP Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang HPP berniat meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. Oleh sebab itu, untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan cukai serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam satu undang-undang yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 29 Oktober 2021. Undang-Undang 7 Tahun 2001 tentang HPP diundang di Jakarta pada tanggal 29 Oktober tahun 2021 oleh Menkumham Yasona Lawli. Undang-Undang HPP ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 246. Penjelasan Undang-Undang 7 tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ditempatkan pada tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6736 agar setiap orang mengetahuinya. Pertimbangan Undang-Undang 7 Tahun 2021 tentang HPP 1. Bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk di Indonesia, perlu menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial. 2. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerima pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. 3. Bahwa untuk menerapkan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf B, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan cukai, serta pengaturan mengenai pajak karbon dan kebijakan berupa program pengungkapan sukarela wajib pajak dalam satu undang-undang secara komparatif. 4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C perlu tentang harmonisasi peraturan perpajakan.
untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit, anggaran, dan peningkatan rasio pajak. Tax ratio, yang antara lain melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pada tataran global, negara-negara di dunia menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif pajak. Dalam rangka peningkatan rasio pajak, tax ratio pemerintah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui reformasi perpajakan yang berfokus pada organisasi, sumber daya manusia, teknologi, informasi berbasis data, proses bisnis, dan regulasi perpajakan. Hal ini dilaksanakan diantaranya dengan peningkatan fungsi pelayanan, implementasi program pengampuan pajak, pelaksanaan skema automatic exchange of financial account information, penguatan efektivitas fungsi ekstensifikasi, dan penegakan hukum. Namun, hal tersebut belum cukup untuk mengimbangi perubahan pola bisnis dan dinamika globalisasi yang sangat dinamis serta mengatasi praktik agresif tax planning yang ada. Oleh karena itu, materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan memuat beberapa ketentuan yang diubah atau ditambah, antara lain mengenai kerjasama bantuan penagihan pajak antar negara, kuasa wajib pajak, pemberian data dalam rangka penegakan hukum dan kerjasama untuk kepentingan negara, dan daluarsa penutupan pidana pajak. Sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, terima kasih sudah mendengarkan podcast Nabila Azara.